Wis belum lama motornya ambrol, ini sudah jadi malah di pompa oli ini macet dan noken nih, lihat sini. Terus di bagian live sini, aduh, ngajur nih lur, kayak gini. Nah ini untuk di bagian Templar X juga remuk di bagian sepatu ini. Wis lah, ini mungkin untuk kedepannya vakum lah, nanti vakum lagi lah nokennya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Biasalah. Jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini, oke? Kosong. Ya, dalam video kali ini ada sedikit problem ya lur di motor Supra saya ini. Setelah kemarin itu sempat dibongkar total dan sudah dipasangin semua, pas tak cek itu pompa oli ini tuh mau naik ya, mau naik ke atas, oli ini mau nyiprat dari lubang klep ini. Tapi setelah beberapa hari tak pakai, terus kok cuman tak pakai deket lah pokoknya, kok mesinnya gampang panas. Terus di bagian kop sini kok agak ada suara kasar. Terus ini tak cek, ternyata ini oli ini nggak mau naik. Nanti kita akan coba cek di bagian saluran ini, di bagian saluran pompa oli ini tuh di bagian sini, baut ancer yang bawah nih, kanan bawah ini ke belakang sana. Nanti yang pertama kita cek di bagian ini dulu, sirip ini dibuka. Nah nanti kalau siripnya sudah dibuka, nanti kita nyalain mesinnya. Nanti apakah mau keluar oli ini dari bagian sini, kan ini ada lubang dalam sini. Nanti kalau oli ini dari sini nggak mau keluar, berarti nanti terpaksa kita bongkar di bagian blok kop. Nanti kita cek di bagian saluran pompa oli apakah ada yang tersumbat kotoran atau sisa-sisa lem, itu yang bisa menyebabkan oli nggak mau naik. Dan tapi nanti kalau ini sudah dibuka tapi oli ini mau naik ke atas cuman sampai sini tapi nggak mau nyemprot ke atas ini, berarti nanti kita langsung buka di bagian sini, di bagian gear pompa oli ini atau di bagian pompa oli ini mesti ada masalah, mungkin pompa oli ini lemah atau gimana ya. Dan jika nanti sudah kita cek semua ternyata nggak ada sumbatan di bagian saluran pompa oli dan sudah dicek di bagian lubang-lubang sini tapi oli ini tetap nggak mau naik, berarti nanti terpaksa kita ganti wae di bagian pompa oli ini. Mungkin pompa oli ini sudah rusak atau gimana lah. Nanti pokoknya yang pertama kita bongkar dulu di bagian sini, nanti kalau sudah dibongkar kita lanjut di videoin lagi apakah mau naik oli ini, oke? Nah kalau lanjut, ini sudah tak bongkar di bagian sirip dan ini lanjut untuk coba hidupin apakah nanti oli ini mau keluar dari sini. Kalau oli ini keluar dari sini, berarti ini nanti kita cek langsung di bagian belakang sini pompa oli ini lemah atau gimana, soalnya kan nggak mau nyembur ke atas ini. Ini kan ada di sini saluran itu. Ini dari sini, dalam sini ada pompa oli, terus masuk ke dalam sini, ngelatih apa, ancerin loh buat ancer, terus ke sini. Nah ini kan ada lubang di bagian sirip, nah ini keluar di sini terus nyembur ke atas, ngelatin sini. Nah ini kan packingnya nggak di sini, terus langsung di bagian sini ngumpul oli masuk ke noken. Di dalam noken kan ada lubangnya, lubang-lubang kecil itu, langsung nyemprot dari atas ini. Nah ini kebetulan nggak mau nyemprot dari atas ini, tapi kemarin sudah tak cek di bagian nokennya bersih ya, nggak ada sumbatan. Ini bisa jadi sumbatannya di daerah blok kop sini atau malah mungkin di bagian pompa oli ini. Pokoknya nanti kita cek satu persatu. Oke, ini tinggal dihidupin wae.
tadi setelah tak hidupin ya, seharusnya walaupun nggak digas kenceng gitu, digas stasioner aja itu udah mau naik seharusnya kalau pompa oli ini normal. Tapi tadi sudah tak gas sampai 2000 rpm tapi belum mau naik, berarti ini langsung kita bongkar di bagian kop dulu. Kita cek di bagian packing sini apakah ada yang menyumbat atau menghalangi oli yang mau naik. Oke, lanjut ya lur. Nih sudah tak buka, tapi ini sudah tak cek di bagian sini. Kayak ini nggak ada yang mampet ini. Ini bisa jadi mampetnya di bagian pompa oli sini atau di bagian lubang-lubangnya. Dan yo ini sedikit apa yo sedikit sedih ya lur nih. Belum lama motornya ambrol, ini sudah jadi, malah ini juga belum lama juga hidup kok di pompa oli ini macet. Dan di sini ya lur, bentar, di bagian ini di bagian vital ya noken nih, lihat sini nih, ini kok sampai kayak gini lur. Padahal ini noken barusan reset ya lur, barusan ngepras kok. Aduh, ini gara-gara oli ini nggak mau naik kok, tapi sudah kayak gini. Payah ini, gimana nih. Pantesan di motor itu suaranya berisik di bagian kopek melidik dan kasar, motornya ngempos mau lari. Untuk bagian templar ini, untuk templar atas masih lumayan mending lah, cuman hitam kok gini, soalnya gesek tapi nggak ada pelumasi ya kayak gini, gosong tuh di bagian noken. Terus di bagian live sini, aduh, ngajur nih lur kayak gini. Nah ini untuk di bagian templar X juga remuk bagian sepatu nih. Wis lah, ini mungkin untuk kedepannya vakum lah, nanti vakum lagi lah nokennya kayak gini. Noken yang dulu juga di bagian atas sini kemakan, paling nanti pinjem ke teman kalau ada yang noken standar, nanti tak pakai noken standar lagi, soalnya itu di dalamnya sana kering lur, tuh di dalamnya sini, dalam sana kering banget. Di sini nggak apa-apa lah, ini tinggal baik, nanti nyalengin lagi, nabung beli noken. Ini juga buat pembelajaran teman-teman kalau bongkar motor, dicek juga untuk bagian pompa oli. Ini kemarin pas pertama waktu hidup itu sudah tak cek, itu oli ini mau naik ya lur, nyemprot dari lubang klep. Tapi selang beberapa hari, 2 hari atau 3 hari kayak gitu, itu mesinnya panas, gampang panas, terus kasar di bagian kop. Dan barusan tadi tak bawa ngampus, terus tak bawa pulang, kok motornya ngempos banget, nggak mau lari. Terus tak buka di bagian sini, nah ini di bagian sini tuh kering banget ini lur. Seharusnya kan kalau oli ini muncrat kan di sini basah oli, ini kering. Nah langsung tadi tak hidupin loh, gak mau naik oli ini, gak mau nyemprot. Dan ya wis, ini tadi juga saya sudah mampir bengkel beli pompa oli, apabila nanti pompa oli ini minta diganti. Ini nokennya kayak gini, wis lah, nggak apa-apa. Oke lanjut, ini tinggal paling ya langsung bongkar di bagian sini wae, soalnya untuk di bagian sini itu aman kayak. Oke lanjut lur, ini sudah tak bongkarin semua di bagian kopling. Ini tinggal ngecek untuk lubang-lubang di saluran pompa oli. Nah di dalam sini ini ada lubang kecil ya, ini untuk pompa ke depan. Ini kita cek lubangnya mampet apa enggak nih, kita suntuk pakai ini aja, pakai jarum yang kecil, soalnya lubang kecil banget. Di sini aman ya lur, tembus sampai ke dalam sana. Oke lanjut, untuk di bagian depan sini aman. Kita coba untuk di saringan oli ini. Nah, untuk di saringan oli sendiri bersih, nggak ada yang mampet.
Nah, coba kita cek di sini di bagian lubang dalamnya sini, dari bawah sini, dari lubang pembuangan oli kita dorong wae. Nah, ini untuk lubangnya sini, apakah kotor dalamnya. Untuk dalamnya sih aman lor, nggak kotor. Ini juga tembus ke atas. Nah, ini masalahnya mungkin di bagian pompa oli ini. Oke, ini kita bongkar dulu di bagian pompa oli ini. Nanti ini soalnya di sini kayak melendung kayak gini yo, nggak tahu kenapa nih kok bisa melendung kayak gini. Ini sudah kendor semua. Untuk harga pompa oli ini sekitaran 30 sampai 40 ribuan ya lur. Kalau ibarat teman-teman juga mengalami nasib yang sama, oli ini nggak mau naik, oke. Untuk di bagian sini kering ya lur, di bagian dalamnya itu kering tuh, nggak ada olinya sama sekali. Tuh kering ya lur, nggak ada olinya. Seharusnya ini kalau diputer-puter kayak gini olinya tuh naik dari sini lur, tapi ini sama sekali nggak ada olinya tuh. Jadi ini kemungkinan besar ada yang mampet ini di sini. Bentar letaknya. Tapi untuk lubang-lubangnya aman semua. Ini sudah tak cek nih dari bawah sini tuh tembus ke atas. Untuk dari ini as pompa oli ini muter enggak? Muter lancar juga muter ya. Nah, untuk kerja sistem pompa olinya tuh gini lur. Ini kan ada gear, ini tak lepas dulu. Nah, ini ada semacam besi yang tengah itu hilang. Ini nanti ini gunanya masuk di bagian as, di as bagian pompa olinya sana. Untuk sini dia ada gear di sini. Terus kita pasang ya ben gampang nilai jelas ke. Nah gini. Nah ini jika kan di sini kayak gini nih, apa di sini ini harusnya kan rata, tapi ini tuh agak jendul keluar sini lur. Kan di sini dalamnya ada tonjolan ini. Ini gunanya untuk nahan di sini. Ini loh, tadi yang untuk nyantol di bagian as pompa oli ini. Nah ini jika ini agak keluar ke sini, ini ya pompa oli ini tak puter tuh. Ini kira nggak mau muter ya lur. Jika ini segini tuh, gear pompa oli ini nggak mau muter ya lur. Ini sudah tak puter di bagian sana, jadi di bagian sini nggak muter. Dan ketika mungkin ini rata terus ini jendol ya agak ke dalam, ini kan otomatis kedorong ke dalam sana. Ini nah begini, ini otomatis nyantol. Kalau diputer pasti muter lur. Tuh muter ya. Bentar ini tak tahan. Ini tuh. Bisa dilihat sendiri di sini lur, muter. Tuh. Kenceng ya muter ya. Jadi permasalahannya cuma di sini ya lur. Di sini agak jendul keluar. Jadi untuk di bagian tonjolan ini nggak mau neken ini besi yang di dalam sini. Jadi kan besinya agak keluar kayak gini. Nah keluar kayak gini otomatis dalam sini kan ikut ke dalam sana. Yuk ini nggak mau nyantol di bagian AC dalam sini. Kan ini kalau nyantol untuk gerak ke kiri yang ada di sini untuk pompa oli ini. Nah jadi gitu loh. Jadi masalah cuma di sini ya. Tapi
berhubung tadi siang sudah tak belikan gear pompa oli ini, pompa oli ini satu set, nanti paling tak ganti sekalian lah semua. Ini bisa buat cadangan, nanti ini tak benerin lagi, tak pukul biar rata. Untuk pompa olinya saya nyari yang ori itu enggak ada di sini, terus dikasih yang kayak gini, baru harganya 40.000. Dan nanti untuk video pemasangannya lanjut besok siang wae ya lur, soalnya sudah malam, kurang fokus kalau malam-malam kerja. Nah ini di sini contohnya ya, untuk contohnya di sini itu rata, bisa dilihat dari samping. Ini yang belum jendul, tapi kalau ini yang jendul tuh dari samping sini sudah kelihatan agak jendul. Jadi untuk tonjolan di dalam sini nggak mau neken besi yang mau nyantol di as pompa oli ini. Oke, lanjut besok siang untuk proses pemasangan di bagian pompa oli ini.